Halo Sobat Nusantara, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng aku di Sisi Gelap Nusantara, tempat dimana kita bakal bacakan cerita-cerita mistis, misteri, dan pengalaman horor yang siapa tahu aja bisa terjadi juga di sekitar kita. Dan untuk cerita kali ini, kita akan bacakan cerita dengan judul Rahasia di Balik Indahnya Villa Lembang. Buat kalian yang lagi nonton sendirian, siap-siap karena ceritanya kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jadi, jangan lupa matikan lampu, pasang headset kalian dan nikmatin ceritanya. Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Suara dari balik kerak itu akhirnya mereda, meninggalkan sunyi yang lebih menakutkan dari bunyi apapun. Sulastri berdiri kaku cukup lama, hingga lampu minyak mulai berkelip karena kehabisan sumbu. Ia tahu jika besok ia bercerita pada Wiranta, suaminya hanya akan menggeleng dan berkata bahwa semua itu hanyalah ilusi. Wiranta sudah terlalu sibuk dengan perkebunan dan percaya pada kata-kata Nyai Marni bahwa rumah ini aman. Tapi Sulastri tidak bisa lagi menipu dirinya. Rak itu bukan sekedar perabot tua biasa. Ada sesuatu yang nyata di baliknya, sesuatu yang bergerak. Perempuan itu menatap Jaya yang mulai tenang kembali dalam tidurnya. Wajah anak itu pucat, keringat menempel di pelipis. Sulastri duduk di tepi ranjang itu, menyibakkan rambut Jaya dengan lembut. Tiba-tiba, tanpa membuka mata, Jaya bergumam lirih. "Jangan buka, Bu." Sulastri tertegun. "Apa, Nak?" Jaya menggeliat lalu berbisik hampir tak terdengar. "Kalau Ibu buka, mereka akan marah." Hening. Sulastri menggenggam tangan anaknya. Tubuhnya dingin. Ia tahu Jaya sedang bermimpi atau mungkin setengah sadar. Tapi kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua bunyi aneh tadi. Dengan bibir terkatup rapat, Sulastri mengambil keputusan dalam hati. Ia harus mencari tahu, tapi ia akan melakukannya diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan tanpa Jaya. Di luar, angin malam kembali tertiup, membuat tirai jendela bergerak pelan, seolah rumah tua itu ikut mendengar tekadnya. Pagi itu, kabut lebih tipis, tapi langit tetap kelabu. Udara masih basah, seperti embun belum rela pergi dari tanah. Wiranta sudah bersiap sejak subuh. Jasnya rapi, sepatunya berkilat, dan topi fedora hitam menempel di kepalanya. Ia meneguk kopi panas sekali teguk, lalu menepuk jam tangannya. "Aku harus berangkat sekarang juga. Presiden menunggu. Jangan lupa, Las, jangan isi kepalamu dengan hal-hal aneh. Rawat saja anak itu baik-baik." Sulastri hanya mengangguk, menahan lidah. Jaya duduk di kursi, kepalanya bersandar lemah di bahu ibunya, matanya sayu. "Selamat jalan, ya." Bisik anak itu pelan. Wiranta mengangguk cepat, lalu melangkah keluar. Suara pintu besar menutup keras, menggema di seluruh villa. Setelah derap mobilnya menjauh, rumah kembali tenggelam dalam kesunyian. Sulastri menghela napas panjang. Untuk sesaat, ia merasa lega. Tak ada suara keras, tak ada teguran. Tapi seketika, rasa sepi yang menakutkan merayap ke seluruh tubuhnya. Ia menatap Jaya, mengusap pelipis anaknya. "Kamu masih panas, Nak. Istirahatlah di sofa saja. Ibu tidak akan jauh." Anak itu hanya mengangguk, matanya separuh terpejam. Sulastri berdiri, merapikan ruang tamu yang berantakan oleh debu dan kain pelindung perabotan. Setiap gerakan menyapu, setiap bunyi kain disibakkan, hanya mempertegas betapa besar dan kosongnya rumah itu sekarang. Di sudut ruangan, ada meja kerja tua dari kayu jati, penuh ukiran khas Belanda. Salah satu sudutnya dilapisi debu tebal, seakan tak pernah tersentuh puluhan tahun. Sulastri mendekat, jemarinya menyusuri permukaan kayu yang dingin. Matanya tertuju pada deretan laci di sisi kanan meja. Salah satunya tampak sedikit renggang, seakan menunggu untuk dibuka. Meja itu berdiri kokoh meski warnanya kusam. Ukiran bunga dan dedaunan di kakinya masih terlihat halus, bekas tangan pengrajin yang tekun. Sulastri menarik napas, lalu mencoba membuka laci teratas. Longgar, hanya berisi pena tua berkarat dan botol tinta kering. Laci kedua kosong, hanya sarang laba-laba. Saat tangannya sampai ke laci ketiga, ia merasakan perlawanan. Laci itu macet, ia menariknya perlahan, tak bergerak. Didorongnya keras, bunyi krak membuatnya loncat kecil, tapi tetap tidak terbuka penuh. Gumamnya.
Ia menunduk, menyelipkan jarinya di celah sempit lalu menarik dengan sekuat tenaga. Laci itu terbuka tiba-tiba dengan bunyi seret, hampir membuatnya jatuh terdorong ke belakang. Di dalamnya hanya ada beberapa kertas kosong menguning. Pinggirnya rapuh, tapi di antara kertas itu terselip satu amplop kuno tebal dan segel lilin merah yang sudah retak. Sulastri memegangnya dengan hati-hati. Kertas itu terasa dingin, seolah bukan sekedar benda mati, melainkan sesuatu yang menyimpan beban. Ia menoleh ke arah Jaya di sofa. Anak itu masih tidur, wajahnya pucat tapi tenang. Suasana villa tetap hening. Dengan jari gemetar, Sulastri merobek segel rapuh itu. Kertas di dalam amplop itu tebal dan rapuh, warnanya kecoklatan, seperti sudah puluhan tahun tersimpan. Saat Sulastri membukanya, bau lembab bercampur debu tua menyeruak, menusuk hidung. Tulisan di atasnya rapih tapi tajam, dengan tinta hitam yang sebagian sudah pudar. Bahasa Belanda. Sulastri tak sepenuhnya mengerti, tapi beberapa kata terasa familiar. Ia membaca pelan, terbata-bata. Gevangenen executi na 12 Mei. Sulastri menelan ludah. Kata-kata itu cukup jelas. Tahanan, eksekusi, malam. Tangannya bergetar. Ia terus membaca baris demi baris. Matanya mencari arti. Kalimat panjang dengan tanda tangan di bawahnya. Sepertinya surat itu bukan sekedar catatan, melainkan perintah. Ia membayangkan di rumah ini, atau mungkin tepat di balik dinding kamar Jaya, dulu pernah ada tahanan dan eksekusi. Bulu kuduknya meremang. Ia buru-buru melipat surat itu kembali, tapi saat hendak menyelipkannya ke dalam amplop, terdengar bunyi berderit dari arah lorong panjang pintu. Sulastri menoleh cepat, dadanya berdegup. Suara pintu yang berderit panjang menggema di lorong kayu, seperti ada seseorang yang baru saja mendorongnya perlahan. Sulastri sontak merapatkan surat ke dadanya. Ia berdiri kaku, pandangan menyapu ruangan, mencoba mencari sumber suara. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, seakan kabut itu masuk melalui celah jendela. Langkah pelan terdengar mendekat. Krotek-krotek, suara papan lantai tua dipijak. Jantung Sulastri hampir pecah ketika sosok itu muncul di ambang pintu. Nyai Marni. Perempuan itu berdiri tegak, wajahnya datar, tatapannya menembus ke arah meja tempat Sulastri berdiri. Tangannya menjuntai ke samping, masih memegang kain lap basah. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya mata yang terlalu lama menatap. Sedang apa, Nyonya? Suara Marni pelan, nyaris berbisik, tapi cukup jelas untuk menusuk telinga. Sulastri meremas surat di tangannya, hampir menjatuhkannya. Aku hanya membersihkan. Meja ini kotor sekali. Marni melangkah masuk. Bau tanah basah dan minyak kayu melekat pada tubuhnya. Ia mendekat perlahan. Pandangannya tak pernah lepas dari tangan Sulastri yang berusaha menyembunyikan kertas di balik gaunnya. Untuk sesaat, hening di antara mereka lebih menakutkan daripada suara apapun. Marni berhenti tepat di sisi meja. Pandangannya turun ke laci yang masih terbuka, lalu kembali ke wajah Sulastri. Nyonya, Suara serak, lambat, seakan setiap kata ditimbang. sudah lihat sesuatu yang tak seharusnya? Sulastri tercekat, tangannya yang menggenggam surat itu erat-erat, terselip cepat di balik front. Ia memaksa senyum, meski bibirnya kaku. Hanya kertas kosong, tidak penting. Marni mengangguk pelan, tapi matanya tidak beranjak. Kadang, kertas kosong pun bisa membawa mimpi buruk. Sulastri tidak menjawab. Perempuan tua itu menepuk sisi meja dengan telapak tangannya. Plak, suara kayu bergema singkat, membuat Sulastri tersentak. Lalu tanpa menunggu tanggapan, Marni berbalik, berjalan keluar lorong. Kain lapnya menjuntai, meninggalkan bekas air di lantai. Sulastri baru berani bernapas lega setelah sosok itu hilang di balik pintu. Malamnya, setelah Jaya terlelap di sampingnya, Sulastri mengeluarkan kembali surat itu dari apron. Ia menatap tulisan Belanda itu sekali lagi, membaca kata-kata yang samar. Tahanan, eksekusi, malam. Ia melipatnya dengan hati-hati, lalu menyelipkannya di bawah bantal. Tertidur atau tidak, ia tahu satu hal yang pasti, surat itu adalah kunci. Dan mulai malam itu, ia tidak akan bisa lagi berpaling dari rahasia villa tua ini. Malam merayap lambat, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sulastri berbaring di ranjang, mata terbuka lebar, sementara Jaya meringkuk di sisinya. Napas anak itu teratur dan dalam.
Bantal di bawah kepalanya terasa keras karena ada sesuatu yang ia sembunyikan di sana. Surat Belanda yang tadi siang ditemukannya. Seberapapun ia berusaha memejamkan mata, isi surat itu terus berputar di kepalanya. Kata-kata asing itu, Gevangenen, executi, nak, seolah bergema. Semakin lama semakin jelas. Dari luar, angin menabrak jendela dengan keras. Duk-duk membuat kaca bergetar. Tirai putih berkibar-kibar seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya. Sesekali terdengar suara aneh dari kebun. Lolongan panjang anjing liar. Lalu sunyi mendadak, seperti ada sesuatu yang baru saja membuat makhluk itu bungkam. Sulastri menggenggam tangan Jaya erat-erat, tubuhnya tegang. Ia mencoba menenangkan diri, berbisik dalam hati, ini hanya rumah tua, hanya suara angin, tapi semakin ia memaksa untuk tidur, semakin ia merasa ada yang menunggu, bersembunyi di balik dinding, menahan napas bersama gelapnya malam. Tepat ketika Sulastri mulai terkantuk, suara itu datang, krek-krek, seperti besi beradu dengan kayu, berat, kasar. Suara rantai diseret, panjang, teratur, berasal dari arah kamar Jaya. Mata Sulastri langsung terbuka. Ia menahan napas, telinganya berusaha menangkap jelas. Rantai itu bergeser lagi, krek-krek, lalu berhenti mendadak. Sunyi sesaat, lalu terdengar teriakan singkat, serak, penuh sakit, suara pria. Sulastri menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar, matanya menoleh ke Jaya yang masih terlelap. Hatinya berharap itu hanya mimpi buruknya sendiri. Tapi suara itu datang lagi, kali ini lebih dalam, bergema di lorong. Lepaskan, jangan, tolong. Bahasanya patah-patah, bercampur asing, tapi jelas suara manusia. Sulastri memeluk Jaya erat, jantungnya menghantam dadanya sendiri. Makin dekat, seakan lorong kayu di villa berubah menjadi ruang gaung. Aku bukan pengkhianat, jangan, jangan. Teriak suara pria itu, terbata-bata. Kata-katanya bercampur dengan bahasa asing. Mungkin Belanda, mungkin Jepang. Sulastri tidak bisa memastikannya. Lalu terdengar bentakan keras, disusul suara pukulan. Duk! Suara rantai tadi tak lagi samar. Kini terdengar jelas, berat, berulang, seperti seseorang diseret paksa di lantai kayu. Krek-krek, disertai napas berat yang terengah-engah. Lalu tiba-tiba, sebuah jeritan melolong dari balik dinding. Suara pria parau, penuh rasa sakit. Jangan, aku bukan pengkhianat. Bahasanya patah-patah, ada jeda, lalu suara asing menyusul tegas dan dingin. Kata-kata yang tak seluruhnya bisa dipahami Sulastri, tapi nadanya jelas seperti perintah keras. Mungkin bahasa Belanda, mungkin Jepang. Plak, bunyi tamparan keras menggema, jeritan lagi, kali ini lebih panjang. Ampun, tolong, jangan bunuh saya. Sulastri menutup mulut dengan tangannya sendiri, mencoba menahan teriak. Tubuhnya bergetar, matanya menatap liar ke sekeliling kamar, mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Semua berasal dari balik dinding, seakan ruangan itu menyimpan gema masa lalu yang tak pernah pergi. Napasnya tercekik, ia ingin meyakinkan diri bahwa ini hanya bayangan pikirannya, tapi suara itu terlalu nyata, terlalu hidup. Tiba-tiba, Jaya bergerak di sampingnya. Anak itu membuka mata, tubuhnya kaku, lalu mendongak dengan wajah pucat pasi. Ibu, Bisiknya. ibu dengar juga kan? Sulastri menoleh, mata mereka bertemu. Pandangan Jaya dipenuhi ketakutan yang sama. Tidak mungkin lagi mengatakan itu hanya mimpi. Suara jeritan itu kembali, lebih dekat, seolah tepat di dinding kamar mereka. Ampun, ampun, demi Tuhan, ampun. Kata ampun itu terulang-ulang, semakin parau, semakin putus asa, hingga akhirnya berhenti mendadak, hening, seakan suara itu dipotong oleh pisau yang tajam, meninggalkan hanya detak jantung Sulastri yang berdegup liar dan deru napas Jaya yang memburu. Dalam diam, Sulastri bisa mendengar sesuatu yang lebih menyeramkan daripada jeritan tadi. Keheningan penuh arti, seakan sesuatu di balik dinding sedang mendengarkan mereka. Setelah hening panjang itu, Sulastri tahu ia tak bisa lagi hanya berdiam di ranjang. Tangannya meraih lampu minyak di meja samping. Nyalanya kecil
bergetar, memantul di dinding dengan bayangan yang panjang dan bengkok. Jaya memegang gaun ibunya, matanya memohon. Ibu mau kemana? Suara anak itu lirih, hampir pecah. Ibu hanya melihat sebentar. Jawab Sulastri, berusaha terdengar tenang, padahal tubuhnya gemetar. Kau tetap di sini, jangan keluar. Jaya mengangguk pelan, meski jelas ketakutan. Sulastri membuka pintu kamar, engsel berderit panjang, seperti mengeluh karena dipaksa bergerak. Udara di luar lebih dingin, menusuk tulang dan lorong kayu yang biasa terasa pendek ini seakan memanjang tak berujung. Ia melangkah pelan, lampu minyak di tangannya bergetar. Bayangannya sendiri melengkung di dinding, seolah ada lebih dari satu sosok yang berjalan bersamanya. Setiap papan lantai yang diinjak mengeluarkan suara kretek-kretek, seakan rumah itu ingin mengumumkan langkahnya pada sesuatu yang bersembunyi di dalam. Di ujung lorong, pintu kamar Jaya yang seharusnya kosong terbuka setengah, goyah seperti baru saja didorong dari dalam. Suara lirih menyelinap keluar dari celah itu. Napas berat lalu bunyi kursi digeser. Sulastri menelan ludah. Lampu di tangannya hampir jatuh ketika ia mendekat. Rak buku besar di dalam kamar itu tampak bergetar. Rak buku di kamar Jaya berdiri tegak di dinding, namun kayunya berderak halus, bergetar seolah ada sesuatu yang mendorong dari belakang. Sulastri berhenti beberapa langkah darinya. Lampu minyak diangkat tinggi. Cahaya kuning bergetar menimbulkan bayangan hitam tebal di sekitar rak. Siapa di sana? Suaranya pecah, tak berdaya, tak ada jawaban, hanya bunyi kerak-kerak seperti kayu tua dipaksa bergerak. Lalu dari celah sempit di sisi rak, sesuatu menyelinap keluar. Jari, pucat kaku, penuh luka-luka merah gelap. Lalu telapak tangan, kurus, urat-uratnya menonjol, seakan milik orang yang sudah lama tak melihat matahari. Sulastri menahan teriak, tubuhnya terpaku. Tangannya yang memegang lampu bergetar begitu keras hingga minyak di dalamnya bergoyang-goyang. Tangan itu meraba-raba, bergerak seperti mencari jalan keluar, meraih udara kosong. Di balik celah terdengar jeritan terakhir, parau, seakan ditarik dari tenggorokan yang hampir tak punya tenaga. Jeritan itu terputus mendadak, seperti dicekik oleh keheningan. Tangan pucat itu pun perlahan lenyap kembali ke celah gelap di balik rak. Rak berhenti bergetar, sunyi. Hanya detak jantung Sulastri yang memburu dan bunyi minyak berdesis di lampu yang hampir padam. Matahari menembus kaca jendela dengan cahaya lembut, menebarkan warna keemasan di lantai kayu yang semalaman terasa seperti perangkap. Di luar, burung-burung kecil di kebun teh berkicau riuh, dan kabut tipis mulai terangkat perlahan, meninggalkan bau tanah basah yang segar. Sulastri duduk di kursi rotan dekat jendela. Rambutnya kusut, matanya merah karena hampir semalam penuh tak tidur. Di pangkuannya, surat Belanda yang sudah lecek ia genggam erat, seakan itu satu-satunya bukti bahwa semua kejadian semalam benar-benar terjadi. Di belakangnya, langkah kaki terdengar berat tapi riang. Wiranta baru pulang dari Bandung. Jas hujannya masih basah oleh embun pagi. Wajahnya penuh semangat. Lastri, Sapanya sambil menaruh tas kulit di meja. kau harus lihat. Aku dapat kabar baik. Kalau panen ini berhasil, kita bisa. Ia berhenti. Matanya baru menyadari raut istrinya. Kau kenapa? Mukamu pucat sekali. Sulastri membuka mulut, ingin menceritakan semua. Jeritan, tangan pucat, rak buku bergetar. Namun, kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Suaminya berdiri tegak di depannya, penuh energi. Tak ada ruang dalam dirinya untuk mendengar hal-hal seperti itu. Tidak apa-apa, Jawabnya pelan. aku hanya lelah. Wiranta mengangguk sambil tersenyum, sama sekali tak curiga. Ia mulai bercerita panjang tentang orang-orang yang ia temui di Bandung, soal harga teh yang naik dan rencana memperluas kebun. Suaranya begitu hidup hingga sejenak Sulastri hampir tergoda untuk percaya bahwa semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi setiap kali ia berkedip, bayangan tangan pucat yang meraba keluar dari rak buku muncul kembali di kepalanya. Ia tahu itu nyata. Setelah sarapan sederhana, ubi rebus, teh panas, dan sambal buatan Nyai Marni,
Wiranta kembali larut dalam urusan catatan kebun. Ia duduk di meja panjang, menuliskan angka-angka, sesekali bersiul kecil. Jaya bermain di halaman bersama kucing, tertawa riang. Sulastri sendirian berjalan menuju dapur untuk mengambil kain lap. Pagi tampak begitu normal, tapi dadanya masih diselimuti sisa ketegangan semalam. Di lorong sempit yang menuju dapur, langkahnya terhenti. Di lantai kayu, dekat tepi dinding, ada bercak kecil berwarna gelap. Tidak sebesar noda, hanya sebesar koin, tapi kontras dengan kilau kayu yang sudah dipel. Ia menunduk. Bercak itu tampak seperti cairan kering. Warnanya merah kecoklatan, alisnya berkerut. Sulastri melangkah lebih jauh, matanya menelusuri lantai. Ada bercak lain, sedikit lebih besar. Lalu yang berikutnya, berbentuk tak beraturan, seolah tumit seseorang menapak dengan cairan yang sama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengikuti jejak itu perlahan. Cahaya matahari dari jendela menyinari jalur samar yang berbentuk di lantai. Bentuk telapak kaki mulai terlihat, kiri, kanan, menuju arah tertentu. Langkah demi langkah, jejak itu menuntunnya ke ujung lorong. Dan di sana, tepat di hadapannya, berdirilah tangga kayu tua yang menuju ke loteng. Di bawah cahaya redup, jejak itu masih berlanjut, menaiki anak tangga pertama. Lorong itu mendadak terasa sempit, seakan dinding kayu merapat, menekan langkah Sulastri yang ragu-ragu. Lampu minyak kecil di ujung lorong berayun pelan karena angin yang masuk dari celah jendela membuat cahaya temaram menari di lantai. Sulastri mendekat ke anak tangga pertama. Jejak di sana jelas berbentuk telapak kaki telanjang, noda merah kecoklatan yang sebagian sudah meresap ke pori-pori kayu. Tangganya bergetar ketika ia berjongkok mendekatkan wajah. Bau tipis langsung menusuk hidungnya, bau besi, anyir yang hanya ia kenal dari luka terbuka. Perutnya mual. Ia menekan ujung jarinya ke bercak itu. Hanya sebentar, saat menarik tangannya, noda merah itu menempel samar di kulitnya. Masih lembab. Ini bukan noda lama. Pikiran Sulastri berputar. Jika ini darah, berarti ada seseorang atau sesuatu yang baru saja melewati lorong ini semalam. Seseorang yang nyata, bukan sekadar suara. Tangga kayu di hadapannya berderit pelan. Entah karena angin, entah karena sesuatu di atas. Sulastri mendongak menatap ke gelapnya loteng yang tak terlihat dari bawah. Tubuhnya menegang, seolah kakinya menolak untuk naik. Tapi matanya tak bisa lepas dari jejak kayu yang masih berlanjut ke anak tangga kedua, ketiga, dan seterusnya. Sulastri masih menatap jejak darah yang menanjak di tangga ketika tiba-tiba udara berubah. Seolah hawa dingin merayap turun dari loteng, membawa bau kayu lapuk bercampur debu lama. Cerak-cerak, ada suara langkah pelan di atas kepalanya. Berat, tapi ditahan. Seperti seseorang mencoba berjalan tanpa ketahuan. Sulastri menahan napas. Matanya tak lepas dari gelap yang menganga di ujung tangga. Tiba-tiba, klang, sesuatu terguling dari lantai loteng. Bunyinya logam menghantam kayu lalu bergulir hingga berhenti mendadak. Sulastri terlonjak mundur. Lampu minyak di tangannya hampir terlepas. Dadanya berdegup kencang. Tenggorokannya kering. Dan saat ia masih terperangah, suara kecil tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Ibu? Sulastri menoleh cepat. Jaya berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya lebar ketakutan. Anak itu menggenggam erat ujung gaun ibunya, lalu berbisik nyaris tak terdengar. Ibu, jangan ke atas. Mereka ada di sana. Suara Jaya masih gemetar, tapi sebelum Sulastri bisa menenangkan anaknya, langkah lain terdengar dari arah lorong belakang. Wiranta muncul, membawa buku catatan kebun di tangannya. Ia berhenti sejenak melihat istri dan anaknya berdiri di kaki tangga dengan wajah panik. Apa ini? Kalian kenapa berdiri di situ? Tanyanya dengan nada bingung. Sulastri menelan ludah, tangannya menunjuk ke lantai. Mas, lihat, ada jejak, ada sesuatu yang... Wiranta berjalan mendekat tanpa benar-benar memperhatikan. Lalu, krek, ia menginjak salah satu bercak di lantai. Sol sepatunya menekan noda merah kecoklatan itu hingga menyebar lebih lebar. Jejak apanya? Ini hanya kotoran kayu tua. Katanya datar, lalu menepuk bahu istrinya. Lastri, kau terlalu larut dengan cerita-cerita aneh. Rumah tua selalu bunyi, selalu ada noda. Kau jangan menakuti anak. Sulastri menatap dengan mata
mata membara. Kau tidak lihat? Ini darah, masih baru, masih lembab. Kau tidak dengar apa yang terjadi semalam? Wiranta mendesah, menutup bukunya dengan keras. Sudahlah, jangan mulai lagi. Aku capek mendengar hal-hal yang tidak masuk akal. Jaya merapat ke ibunya, menatap ayahnya dengan wajah penuh kebingungan. Sulastri merasakan amarahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Di balik tatapan dingin suaminya, ia semakin yakin Wiranta tahu sesuatu. Dan ia sengaja menutup mata. Hujan turun deras sejak petang, memukul atap seng villa dengan suara riuh yang tak pernah berhenti. Sesekali petir menyambar, kilatnya menyelinap lewat celah jendela, menerangi kamar hanya sekejap sebelum gelap kembali menelan segalanya. Sulastri berbaring di ranjang, tapi matanya tak pernah bisa tertutup. Bayangan jejak darah di tangga tadi masih jelas di kepalanya. Lebih jelas lagi kata-kata Jaya yang terus terngiang seperti doa buruk. Ibu, jangan ke atas. Mereka ada di sana. Di sisinya, Jaya meringkuk sambil memeluk bantal. Sesekali menggeliat kecil, seolah tubuhnya gelisah meski dalam tidur. Sulastri bangkit perlahan, duduk di pinggir ranjang. Kamar terasa terlalu sunyi, meski hujan di luar begitu bising. Ia menoleh ke dinding, ke pintu, ke jendela. Semua tampak sama, tapi perasaan di dadanya berkata, ada yang berbeda malam ini. Udara dalam kamar dingin menusuk, padahal semua jendela tertutup rapat. Tirai tipis bergoyang sendiri, seperti dihembus angin yang datang dari arah loteng. Sulastri meremas tangannya sendiri, tubuhnya menegang. Ia bisa merasakan setiap sudut rumah ini mengawasinya. Hujan di luar tetap menghantam atas dengan keras. Namun di tengah riuh itu, suara lain menyelinap. Tok 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 pelan, teratur, berasal dari atas kepala, dari arah loteng. Sulastri Sulastri menegakkan tubuh, matanya menatap langit-langit kamar. Suara itu berhenti sebentar, lalu kembali. Tok 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 tok, kali ini lebih cepat, lalu jeda, kemudian pelan lagi. Bukan bunyi air menetes, bukan kayu yang menua. Ada ritme di sana, seperti seseorang sedang mengetuk dengan sengaja, memberi tanda. Jaya menggeliat di sampingnya, lalu terbangun. Wajah anak itu pucat meski belum sepenuhnya sadar. Matanya menatap ke atas, telinganya mengikuti suara itu. Ibu, Bisiknya pelan. ibu dengar juga kan? Sulastri tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan anaknya erat-erat. Ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras. Tok tok. Jaya menelan ludah, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, Itu bukan orang, Bu. Itu tanda. ketukan itu terus berulang, makin jelas, makin menuntut perhatian. Sulastri tahu ia tak akan bisa diam saja. Ia meraih lampu minyak di meja kecil, menyalakannya, lalu berdiri. Jaya segera memeluk pinggangnya erat-erat. Bu, jangan pergi. Suara anak itu serak, hampir menangis. Kalau ibu ke sana, mereka marah. Sulastri mengusap rambut Jaya dengan tangan gemetar. Diam di sini, nak. Jangan keluar kamar, apapun yang terjadi. Anak itu menggeleng cepat, matanya basah. Tapi Sulastri melepas pelukan itu perlahan dan melangkah ke pintu. Engsel kamar kembali berderit saat dibuka. Suara kecil namun terasa keras di tengah hening malam. Lorong tampak panjang dan asing dalam cahaya redup lampu minyak. Bayangan dirinya sendiri terpantul di dinding, terdistorsi seakan ada sosok lain yang berjalan di sampingnya. Ketika sampai di kaki tangga, ketukan dari loteng masih terdengar. Kini ada jeda lebih panjang. Lalu bunyi pelan seperti sesuatu menetes ke papan kayu. Sulastri berhenti. Bau anyir kembali tercium, lebih tajam dibanding siang tadi. Bau darah dengan jantung berdentum kencang. Ia menapakkan kaki di anak tangga pertama. Kayu berderit keras, memantul ke seluruh lorong. Langkah kedua, deritnya lebih panjang. Setiap pijakan terasa menelan detak jantungnya, seolah rumah itu mengunyah keberaniannya. Sedikit demi sedikit, Sulastri menapaki anak tangga terakhir dengan napas tersengal. Lampu minyak di tangannya bergetar. Cahayanya memantul ke dinding sempit yang dipenuhi debu. Pintu loteng terlihat di hadapannya, tidak tertutup rapat. Daunnya terbuka sedikit, bergoyang pelan setiap kali angin menyusup lewat celah. Dari sana, udara dingin berhembus, menusuk kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Di papan lantai dekat pintu, ada bercak basah berwarna gelap. Saat Sulastri mendekat, ia melihat jelas, merah, segar, menetes dari celah pintu ke bawah tangga. Setetes lagi jatuh tepat di depannya. Plok, meninggalkan noda bundar. Bau anyir makin kuat, membuat perutnya mual. Tok tok tok, ketukan masih ada. Kali ini dari balik pintu itu.
Jaraknya hanya beberapa langkah dari wajahnya. Sulastri mengangkat tangannya, hendak menyentuh daun pintu. Jari-jarinya gemetar. Keringat dingin menetes di pelipis. Saat ujung jarinya menyentuh kayu yang dingin itu, suara ketukan berhenti. Sunyi total. Hanya hujan di luar dan degup jantungnya sendiri yang terasa seperti mau pecah. Jari Sulastri masih menempel di daun pintu. Kayunya begitu dingin, aneh, seperti baru saja disentuh seseorang yang meninggalkan jejak dingin di sana. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Hujan di luar makin deras, petir sesekali menyambar. Cahayanya menembus celah atap, menerangi sebentar papan tangga di belakangnya. Lalu, dari dalam ruang gelap itu, suara muncul. Bukan ketukan, bukan derit kayu, bisikan, lirih, nyaris tak terdengar, tapi jelas ditujukan kepadanya. Jangan percaya dia. Sulastri membeku, mata melebar, tubuhnya seakan dipaku di tempat. Suara itu bukan suara laki-laki, itu suara perempuan. Dan yang lebih membuat darahnya membeku, suara itu begitu mirip dengan dirinya sendiri, hanya lebih serak, seperti datang dari tenggorokan yang sudah lama tersiksa. Matahari pagi menyelinap lewat celah jendela kayu, membawa cahaya pucat yang memantul di lantai kamar. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menembus dinding-dinding tua villa. Sulastri terbangun dengan kepala berat, seolah malam tadi hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi, begitu ia menoleh ke arah tangga yang masih terlihat dari pintu kamar, ia tahu itu semua bukan mimpi. Ia duduk cepat, meraih bantal yang sejak awal ia gunakan sebagai tempat menyembunyikan satu-satunya benda paling berbahaya sekaligus penting baginya. Surat tua berbahasa Belanda. Tangannya menyelinap ke bawah bantal. Kosong. Sulastri mengangkat bantal, meraba kasur, selimut, bahkan sela-sela ranjang. Tidak ada. Jantungnya langsung berdegup cepat. Ia menunduk, memeriksa lantai, tetap tidak ada. Surat itu hilang. Tubuhnya mendadak lemas, lututnya goyah. Hanya satu pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Seseorang masuk ke kamar ini semalam. Sulastri menyusuri kamar dengan panik, membuka lemari, laci meja kecil, bahkan mengangkat tikar anyaman yang tergelar di lantai. Surat itu tetap tak ada. Langkah kaki mendekat di lorong. Suara sandal kayu yang khas. Tak lama, Nyai Marni muncul di ambang pintu, membawa baki berisi teh panas dan singkong rebus. Bu, kenapa kelihatan pucat begitu? Tanyanya sambil meletakkan baki di meja. Sulastri menatapnya tajam. Nyai semalam masuk ke kamar ini? Nyai Marni menggeleng cepat, matanya bingung. Tidak, Bu. Saya tahu Ibu tidak suka kalau ada yang sembarangan masuk. Lalu siapa yang berani? Suara Sulastri meninggi. Ada yang mengambil barang saya, surat. Kata itu meluncur begitu saja, membuat Nyai Marni terdiam. Tangan tuanya yang gemetar hampir menumpahkan teh dari cangkir. Surat, Bu? Suaranya lirih, seolah kata itu sendiri membuatnya takut. Ya, Sulastri menekan. surat Belanda. Kau tahu sesuatu? Nyai Marni menunduk, wajahnya pucat. Ia menggeleng keras, tapi suaranya bergetar. Saya tidak berani, Bu. Jangan bilang begitu lagi. Surat-surat orang Belanda itu bisa bawa celaka. Sulastri menatapnya lama, mencoba menilai apakah ia berbohong, tapi ketakutan di wajah Nyai Marni terlihat nyata, bukan kepura-puraan. Kalau bukan Nyai Marni, berarti ada orang lain yang masuk ke kamar itu malam tadi. Siang itu, Sulastri menunggu Wiranta pulang dari kebun belakang. Begitu suaminya mulai masuk ke ruang tengah, ia langsung menanyai tanpa basa-basi. Kau lihat surat itu? Suara Sulastri tegas, penuh desakan. Wiranta menaruh cangkul di dinding, mengelap keringat dengan kain lusuh. Wajahnya tidak kaget, tidak juga penasaran, hanya tenang, terlalu tenang. Surat apa lagi? Jawabnya datar. Surat Belanda itu yang kubawa dari rumah orang tuaku. Semalam masih ada di bawah bantal. Pagi ini hilang. Wiranta berhenti sebentar, lalu tersenyum tipis. Mungkin kau lupa taruh di tempat lain. Tidak mungkin. Sulastri menekan nada suaranya. Aku ingat betul. Ada yang masuk kamar kita. Sulastri, sudah kubilang, jangan bawa-bawa urusan lama ke dalam rumah ini. Dan jangan bicara macam-macam soal suara atau surat. Orang bisa salah paham. Sulastri menatapnya tajam. Kau tahu sesuatu ya? Kau tahu siapa yang ambil surat itu? Wiranta menoleh, tapi matanya tidak menatap istrinya. Ia hanya menekankan bara rokok di asbak, lalu berkata pelan. Kalau kau masih sibuk mencari, nanti justru bahayanya makin dekat. Diamlah, Sulastri, demi anak kita. Kata-katanya terdengar seperti peringatan, bukan nasihat. Sulastri menggenggam tangannya sendiri di pangkuan.
Ia tahu satu hal, suaminya menyembunyikan sesuatu. Sore hari, hujan reda. Tanah di kebun belakang masih basah, menyisakan aroma lumpur yang menyengat. Jaya berlarian kecil di antara rumpun pisang, bermain sendirian sambil mengusir rasa bosan. Tiba-tiba ia berhenti. Matanya menangkap sesuatu di dekat tungku bekas bakaran sampah. Sepotong kertas gosong. Tepinya hangus, tapi bagian tengahnya masih utuh. Anak itu memungutnya, meniup sisa abu yang menempel, lalu berlari kembali ke rumah. Ibu, Serunya sambil mengacungkan temuannya. lihat ini. Sulastri segera mengambil kertas itu. Begitu melihat tulisan yang tercetak di sana, dadanya serasa diremas. Tulisan Belanda, tulisan yang ia kenal betul. Itu bagian dari suratnya, tapi kenapa setengahnya terbakar? Matanya beralih pada tungku di kebun. Ada abu segar di sana, bercampur dengan sisa kayu kecil. Seseorang baru saja mencoba membakar surat ini. Sulastri menggenggam kertas gosong itu erat-erat. Tenggorokannya kering. Pikirannya berputar cepat, bukan hilang. Surat itu sengaja dimusnahkan. Sulastri membawa potongan kertas gosong itu ke dalam kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membentangkan di atas meja kecil. Dengan hati-hati, takut huruf-huruf yang tersisa ikut hancur. Sebagian besar kalimat sudah lenyap dimakan api, tapi ada satu baris yang masih bisa terbaca jelas. Huruf miring, khas tulisan tangan Belanda, Cornelis van Dijk. Sulastri menatap nama itu lama, seolah huruf-hurufnya mengeluarkan cahaya dingin yang menusuk matanya. Cornelis van Dijk. Ia pernah mendengar nama itu, seorang kontrolir Belanda yang menghilang misterius di Jawa Tengah menjelang akhir perang. Konon, orang-orang desa membisiki bahwa ia tak mati dalam pertempuran, melainkan hilang begitu saja di sebuah villa di lereng gunung. Villa ini, jantung Sulastri berdetak keras. Jadi bukan sekedar bisikan, bukan sekedar hantu. Villa ini menyimpan rahasia gelap, dan seseorang di dalam rumah itu mati-matian berusaha menutupinya. Ia menggenggam kertas gosong itu erat-erat. Kini ia tahu satu hal, suara-suara yang datang dari loteng, darah yang menetes di tangga, dan hilangnya surat, semuanya terhubung pada nama itu, Cornelis van Dijk. Malam kembali turun, menelan villa dengan kesunyian yang hanya dipecah suara serangga dari kebun. Lampu-lampu minyak di ruang tengah berkelip-kelip, cahayanya melemah karena minyak hampir habis. Sesekali, nyala api berkedip, memanjang lalu kembali redup. Sulastri duduk di kursi rotan, matanya tak lepas dari lorong panjang yang menuju tangga. Hatinya masih diliputi bayangan nama Cornelis van Dijk, yang kini terasa hidup dalam setiap sudut rumah ini. Tiba-tiba, cahaya lampu yang redup memantulkan sesuatu di dinding lorong. Bayangan, bukan bayangan dirinya. Seseorang tampak berdiri di ujung lorong, tubuhnya kurus tinggi, kepalanya sedikit miring. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti menggeser langkah, lalu berhenti lagi. Sulastri meremas lengan kursi, matanya tak berkedip. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun di sana, lorong kosong. Tapi bayangan itu tetap ada, menempel di dinding, bergerak sendiri. Bayangan itu perlahan-lahan memanjang, naik ke arah tangga, seolah menuntunnya ke atas. Sulastri mundur dari lorong dengan dada berdebar, lalu kembali ke kamar. Lampu minyak di meja kecil ia geser lebih dekat ke ranjang, seolah cahaya tipis itu bisa melindunginya. Malam makin larut, Jaya sudah terlelap, napasnya teratur, tapi Sulastri masih terjaga. Lalu ia mendengar suara dari luar kamar, pelan, berbisik. Ia mengenali suara itu, Wiranta. Cornelis, jangan khawatir, sudah kubakar. Sulastri menegakkan tubuh, tubuhnya merinding. Nama itu lagi, nama yang tertulis di surat. Tapi dengan siapa Wiranta bicara? Ia meraih gagang pintu perlahan, membukanya hanya sedikit agar bisa mengintip. Lorong gelap di dekat ruang tengah. Ia melihat bayangan suaminya. Wiranta berdiri membelakangi kamar. Tubuhnya condong seolah berbicara pada seseorang. Namun saat pintu berderit halus, Wiranta menoleh. Lorong itu kosong, kecuali dirinya sendiri. Ia menatap Sulastri. Senyum tipis menggantung di bibirnya. Kau belum tidur? Tanyanya ringan, seakan tak ada yang terjadi. Malam semakin dalam. Hujan tipis kembali turun, menetes pelan di atas seng, menambah ritme sepi villa. Sulastri akhirnya tertidur dengan gelisah. Tubuhnya letih karena rasa curiga yang tak henti-hentinya. Namun, tidurnya hanya sebentar. Krak-krak, bunyi papan lantai yang diinjak membuatnya terbangun. Matanya membuka perlahan. Lampu minyak di meja masih menyala redup. Ranjang di sampingnya kosong. Jaya, Panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia bangkit dengan cepat, menyibak selimut, lalu melihat ke lantai. Ada jejak kaki kecil, basah dan kotor menempel di papan. Di
Jejak itu menuju ke arah pintu kamar yang terbuka setengah. Sulastri melangkah keluar, jantungnya berdegup keras. Di lorong gelap, ia melihat sosok kecil Jaya berjalan pelan. Tubuhnya tegak kaku, matanya terbuka, tapi kosong, seperti orang yang berjalan dalam tidur. Langkah kecil itu terus bergerak, lurus menuju tangga loteng. Jaya, Suara Sulastri tercekat, nyaris tak keluar dari tenggorokan. Ia berlari kecil, lampu minyak di tangan berayun keras. Apinya bergetar hampir padam. Anak itu sudah sampai di kaki tangga. Tanpa menoleh, Jaya menapakkan kaki kecilnya di anak tangga pertama, lalu kedua. Tubuhnya tegak kaku, langkahnya pelan tapi pasti, seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Jaya, jangan ke atas. Sulastri menggenggam rok panjangnya agar tak terinjak, lalu mempercepat langkah. Lampu minyak redup, bayangan di dinding bergerak liar. Jaya kini sudah berdiri di pertengahan tangga. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Bibirnya bergerak pelan seolah menggumam sesuatu yang tak bisa dipahami. Dari atas, dari balik pintu loteng yang remang, terdengar bisikan lirih. Sulastri terhenti, darahnya serasa membeku. Bisikan itu suara perempuan, suara yang kemarin ia dengar di balik loteng. Jaya, bangun, nak. Sulastri berlari, menarik tangan putranya tepat saat ia menginjak anak tangga terakhir. Tubuh kecil itu dingin saat disentuh, seolah aliran darahnya terhambat. Jaya tetap menatap ke atas, matanya kosong, bibirnya masih bergumam tak jelas. Dengan tenaga penuh, Sulastri merenggut tubuh anak itu ke dalam pelukannya. Prak! Pintu loteng terhempas terbuka dengan keras, menghantam dinding kayu. Angin dingin menerjang deras, memadamkan lampu minyak di tangan Sulastri. Gelap pekat menelan lorong. Di dinding, bayangan-bayangan berhamburan bergerak sendiri seperti kawanan makhluk tak bertuan. Ada yang tinggi menjulang, ada yang membungkuk, ada yang merayap dengan tangan panjang. Bisikan memenuhi udara, saling bersahutan, bercampur dengan suara hujan di luar. Bawa dia, Aladon, Kak Cornelis. Sulastri memeluk Jaya semakin erat, punggungnya menempel ke dinding, matanya terbelalak, napasnya tersengal. Kini ia sadar, apapun rahasia villa ini, ia bukan lagi sekedar saksi. Villa itu menuntut darah keluarganya. Matahari pagi menembus tirai, tipis jendela kamar, tapi sinarnya tak membawa hangat. Udara di villa itu tetap dingin, lembab, seperti sisa malam masih menempel di setiap sudut ruangan. Sulastri duduk di tepi ranjang, tangannya terus mengusap dahi Jaya yang panas. Anak itu meringkuk, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Sesekali ia menggeliat, menggumam kata-kata tak jelas dalam tidur gelisahnya. Jaya, bertahanlah, nak. Bisik Sulastri lirih, suaranya bergetar, kepalanya sendiri masih berat. Bayangan-bayangan yang semalam memenuhi lorong villa belum hilang dari matanya. Telinganya masih bisa mendengar bisikan dari loteng. Suara itu perempuan asing yang terus memanggil anaknya. Dari jendela terdengar suara cangkul menghantam tanah. Duk, ritme yang keras, teratur seolah tak ada yang pernah terjadi. Wiranta, Sulastri menoleh lewat celah tirai. Benar, suaminya tengah membungkuk di kebun, mencangkul tanah basah bekas hujan. Punggungnya kokoh, gerakannya tenang, sama sekali tak terlihat tanda bahwa semalam ia juga berdiri di lorong gelap, berbisik pada sesuatu yang tak kasat mata. Ia menggigit bibir, hatinya penuh amarah sekaligus ngeri. Bagaimana mungkin seorang suami, seorang ayah, bisa berlaku seolah-olah tak ada apa-apa setelah malam itu. Di meja kecil, lampu minyak masih menyisakan bau hangus dari sumbunya yang terbakar habis. Bau itu membuat Sulastri mual, mengingatkannya pada saat api padam di lorong. Ketika bayangan-bayangan itu muncul, villa ini, pikirnya bukan rumah, villa ini penjara. Siang menjelang, Sulastri berjalan perlahan ke ruang tamu setelah memastikan Jaya terlelap meski demam masih membakar tubuhnya. Langkah kakinya terasa berat, setiap papan lantai berderit seperti mengeluh. Villa itu seakan bernyawa, memperhatikan setiap gerakannya. Saat ia tiba di ruang tamu, cahaya matahari masuk dari jendela besar, menimpa kursi rotan, meja kayu dan lemari tua yang menempel rapat ke dinding. Cahaya itu seharusnya memberi rasa aman, tapi tidak. Villa tetap gelap, lalu terdengar suara tok tok tok. Sulastri terpaku. Ketukan itu datang dari arah dinding, tepat di belakang lemari besar. Ia menahan nafas. Ketukan itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi, lebih cepat, lebih teratur, seperti kode. Tok
Tok tok tok, tangannya gemetar. Ia melangkah mendekat, menempelkan telinganya ke papan dinding. Dari balik kayu tua itu, terdengar suara gesekan. Serak, serak, seperti kuku menggores di dalamnya. Sulastri mundur dengan wajah pucat. Ruangan terang itu terasa sama mencekamnya dengan lorong gelap semalam. Sulastri menatap lemari tua itu. Kayunya kusam, lapuk di beberapa bagian, seolah sudah puluhan tahun tidak digeser dari tempatnya. Jantungnya berdetak semakin kencang, tapi ketukan yang terus terdengar membuatnya tak tahan lagi. Ia menggenggam sisi lemari, mendorong dengan sekuat tenaga. Kayu berderit keras, kaki-kakinya menoreh lantai, meninggalkan bekas goresan. Nafas Sulastri memburu, peluh dingin menetes di pelipis. Sedikit demi sedikit, lemari bergeser. Begitu terbuka, celah di baliknya, udara dingin menyeruak keluar. Aneh, padahal siang itu terik. Sinar matahari menimpa kaca jendela. Udara yang keluar dari celah dinding itu seperti berasal dari sumur dalam, lembab dan menggigit kulit. Sulastri terhuyung selangkah mundur. Tangannya menutup mulut, begitu aroma lain ikut menyusup keluar. Bau anyir, bukan bau tikus mati, bukan bau kayu lapuk, lebih pekat, lebih menusuk, lebih mirip darah yang membeku lama. Ia menunduk, memperhatikan celah papan itu. Dari sela-sela kayu, samar terlihat noda kecoklatan yang merembes, seperti pernah ada sesuatu yang mengalir deras dari dalam. Tok tok tok, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di belakang papan yang nyaris rapat. Sulastri menahan tangis, tangannya bergetar hebat, tapi ia tahu jika ia pergi, misteri ini tak akan pernah berhenti menghantui keluarganya. Ia berbalik, melangkah ke dapur, lalu kembali dengan sebilah pisau dapur. Dengan napas tercekat, ia mengerahkan pisau itu ke papan, mengungkit perlahan. Pisau dapur itu menancap di celah kayu, berderit ketika Sulastri mengungkit papan pertama. Potongan kayu tua itu retak, lalu patah dengan suara keras. Begitu terbuka, semburan udara dingin kembali menerpa wajahnya. Kali ini lebih kuat, lebih pekat dengan aroma besi berkarat, bau darah yang sudah lama mengering. Sulastri menutup hidung dengan kain selendang, tapi tetap saja rasa mual menyeruak. Perutnya seperti diaduk, tenggorokannya kering. Ia hampir muntah, namun menahan diri. Dengan tangan gemetar, ia terus mengungkit papan kedua, lalu ketiga. Celah itu kini cukup besar untuk melihat isi di baliknya. Matanya membelalak. Di dinding bagian dalam, tergores sebuah tanda silang besar, hitam pekat, dibuat dengan arang, atau mungkin jelaga. Tanda itu menutupi hampir seluruh permukaan papan, seolah ingin menutupi sesuatu. Di sekelilingnya, menempel bercak coklat tua yang tak rata, tebal di beberapa bagian, tipis di bagian lain. Ia tahu persis apa itu, darah. Sulastri terisak, punggungnya merapat ke lemari. Pisau terjatuh dari tangannya, beradu dengan lantai. Namun sebelum ia sempat menghindar, matanya menangkap sesuatu di sudut tanda silang itu. Tulisan samar berbahasa asing. Tangannya gemetar saat ia mendekat, menyingkirkan debu dengan ujung jarinya. Debu yang menempel di papan berguguran ketika jari Sulastri mengusapnya. Tulisan itu pelan-pelan terlihat jelas di bawah cahaya siang yang masuk dari jendela. Huruf-huruf tegak asing berbahasa Belanda. Cornelis 1946. Sulastri menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan teriakan yang hampir pecah. Nama itu lagi, nama yang tertulis di surat, nama yang dibisikkan Wiranta di lorong, nama yang disebut-sebut oleh bisikan di loteng. Air matanya jatuh, tubuhnya gemetar seakan lututnya tak mampu lagi menopang berat rahasia yang kini tersingkap. Ia mundur, bersandar ke meja, napasnya terengah. Villa ini bukan sekedar rumah tua. Villa ini pernah menjadi panggung kematian. Cornelis van Dijk dibunuh di sini. Darahnya menempel di dinding ini, terkurung bersama namanya. Semua bisikan, bayangan, ketukan, bukan sekedar hantu. Itu adalah jejak sejarah yang tidak pernah dihapus. Sulastri menatap tanda silang hitam itu sekali lagi. Kini ia yakin, roh Cornelis masih terperangkap di dalam villa, menuntut sesuatu yang belum usai. Apa yang kau lakukan di sini? Suara berat itu membuat Sulastri tersentak. Pisau dapur yang tadi jatuh masih tergeletak di lantai, dan papan dinding yang terbuka lebar menampakkan tanda silang serta tulisan itu. Wiranta berdiri di ambang pintu ruang tamu, tubuhnya tegap, bajunya kotor oleh tanah kebun, matanya menatap tajam ke arah Sulastri. Sulastri berusaha menahan nafas, tapi tangannya gemetar saat menunjuk ke dinding. Apa ini Wiranta? Siapa Cornelis? Kenapa ada darah? Kenapa namanya ada di sini? Wiranta melangkah masuk, wajahnya berubah pucat. Ia menutup pintu di belakangnya, lalu mendekat. Matanya tak lepas dari tanda di dinding.
Kau seharusnya tidak menyentuh apapun. Gumamnya rendah. Kau tahu kan, Suara Sulastri meninggi, penuh amarah bercampur takut. dari awal kau tahu rumah ini bukan rumah biasa. Kau tahu ada mayat yang dikubur di balik dinding ini. Wiranta membanting genggaman tangannya ke meja hingga bunyinya menggema. Diam, Lastri. Tangis Sulastri pecah. Ia melangkah mundur, punggungnya menempel ke lemari. Kau bagian dari mereka. Kau yang membunuh Cornelis atau kau menutupinya. Katakan, Wiranta, katakan. Wiranta menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Aku tidak membunuh siapa-siapa, tapi aku ada di sini saat itu. Tahun 46, aku disuruh menjaga agar tak ada yang tahu apa yang dilakukan mereka pada orang Belanda itu. Aku hanya menjalankan perintah. Sulastri terdiam, matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Suaminya yang selama ini ia kira hanya lelaki keras, kepala dari desa. Suaminya yang selama ini ia kira hanya lelaki keras kepala dari desa, ternyata menyimpan rahasia berdarah bersama villa ini. Perintah? Suara Sulastri pecah, matanya merah basah. Kau bilang ini hanya perintah. Itu darah, Wiranta. Darah manusia. Dan kau biarkan dinding ini menutupinya. Kau biarkan kita tinggal di sini bersama arwah yang tidak pernah kenal. Wiranta mundur selangkah, wajahnya tegang. Aku tidak punya pilihan, Lastri. Saat itu tentara, orang-orang berseragam, mereka yang memutuskan. Aku hanya... Duk, suara keras menghentak dari balik dinding, memutus kalimatnya. Bukan lagi ketukan halus, melainkan gedoran kuat, seakan seseorang dari dalam berusaha merobek keluar. Sulastri terlonjak, menjerit kecil. Wiranta membeku, wajahnya pucat pasi. Gedornya berulang, lebih keras membuat papan bergetar. Duk, duk, lalu terdengar suara, kali ini jelas, bukan bisikan samar. Suara serak, marah, bergema dari dalam kayu. Cornelis. Sulastri merapatkan tubuh ke lemari. Tangannya menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus. Matanya berair, napasnya tercekat. Wiranta berdiri kaku, seolah semua darahnya mengalir turun ke kaki. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, papan dinding retak. Serpihan kayu berterbangan. Retakan di papan semakin melebar. Suara kayu patah bercampur dengan deru angin dingin yang tiba-tiba menyerbu ruangan. Bau busuk menusuk hidung, tajam seperti daging yang membusuk bertahun-tahun. Dari celah itu, sesuatu merembes keluar, hitam. Bukan asap, bukan kabut, lebih pekat dari bayangan biasa. Ia merayap di lantai, menjalar ke dinding, membentuk tangan, wajah, sosok yang terus berubah. Sulastri menjerit, segera berlari kembali ke kamar. Jaya menggeliat di ranjang, matanya separuh terbuka, tubuhnya panas. Ia memeluk anak itu, menutupi wajah kecilnya dengan tubuhnya sendiri. Jangan ambil dia, jangan ambil anakku. Bisiknya putus asa. Di ruang tamu, Wiranta berdiri mematung, matanya terpaku pada bayangan yang kini menjulang tinggi, seolah membentuk sosok manusia. Napasnya tersengal, bibirnya bergetar. Cornelis. Bayangan itu berhenti, lalu seakan menoleh ke arah Wiranta. Dari kegelapan muncul bisikan yang menggema. Bukan satu suara, melainkan banyak, bercampur mengucap kata yang sama. Dia kami. Sebelum Sulastri sempat berlari lagi, bayangan itu menubruk Wiranta. Tubuhnya terseret ke depan dinding yang retak. Ia berteriak, meronta. Namun tangan-tangan hitam itu melilitnya erat. Lastri, tolong aku. Lastri. Teriaknya dengan mata terbelalak. Sulastri hanya bisa menjerit, memeluk Jaya semakin kuat. Dalam sekejap, tubuh Wiranta lenyap di telan dinding. Bayangan menghilang bersamanya. Hening. Sulastri masih memeluk Jaya erat di kamarnya. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya memburu. Telinganya berdenging seolah ruangan baru saja dihantam badai. Perlahan ia menoleh. Dinding yang tadi retak kini menutup kembali. Papan-papan tua itu seakan tak pernah terbuka. Tak ada lagi tanda silang hitam. Tak ada tulisan. Tak ada bercak darah. Hanya dinding kayu polos. Bisu. Tak bersuara. Wiranta tidak ada. Yang tersisa hanyalah bau anyir samar perlahan memudar di telan udara siang. Bapakmu? Suara Sulastri pecah. Air matanya jatuh mengenai rambut Jaya yang panas. Bapakmu? Anak itu menggeliat lemah, lalu merapat ke pelukan ibunya. Matanya setengah terbuka, lalu terpejam lagi. Bibirnya bergetar, menggumam lirih. Ibu, jangan tinggalkan Jaya. Tangis Sulastri pecah tanpa bisa ditahan. Ia mengusap rambut anaknya berkali-kali. Seakan dengan itu ia bisa melindunginya dari apapun. Di luar, angin kembali berhembus lembut. Suara burung-burung terdengar dari kejauhan. Villa itu dari luar
tampak seperti rumah biasa, tenang, sunyi. Tapi di dalam, Sulastri tahu rahasia berdarah tetap terkubur di balik dinding. Villa itu sudah menelan satu jiwa lagi, dan ia hanya bisa berdoa agar villa itu tak menuntut kembali. Beberapa minggu kemudian, kabar menyebar pelan di desa kecil itu. Wiranta hilang. Orang-orang berbisik, sebagian mengatakan ia pergi ke kota untuk urusan pekerjaan. Sebagian lain meyakini ia meninggalkan keluarganya. Tak ada yang benar-benar tahu. Sulastri hanya diam setiap kali ditanya. Matanya sembab, tubuhnya kurus, suaranya pelan. Ia tidak pernah menjawab pertanyaan tentang suaminya. Ia lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya di kampung sebelah, membawa Jaya yang perlahan mulai pulih dari sakit. Tapi sesekali, di malam-malam yang sepi, anak itu masih mengigau, menyebut nama Cornelis dengan suara lirih. Villa tua itu tetap berdiri di tepi kebun. Pintu dan jendelanya terkunci rapat. Rumput liar tumbuh tinggi mengelilingi tembok. Orang desa jarang sekali mendekat. Mereka bilang setiap malam tertentu terdengar suara ketukan dari dalam. Tok tok tok, diikuti bisikan samar dalam bahasa asing yang tak mereka mengerti. Tidak ada yang berani membuka pintunya lagi, dan villa itu pun perlahan menjadi bagian dari cerita-cerita yang hanya dibisikkan orang kampung. Ketika malam terlalu lenggang, rahasia yang pernah ditutup tetap terkubur di balik dindingnya. Selesai. Oh iya guys, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa buat like ya, dan coba deh tulis di kolom komentar. Kira-kira kalau kalian ada di posisi tokoh utama cerita ini, apa yang bakal kalian lakuin? Dan kalau kalian punya pengalaman horor menakutkan, bisa juga kalian tulis di kolom komentar. Nanti bakal aku ceritain di video berikutnya. Dan cerita ini masih belum selesai. Kita akan lanjutkan ke part keduanya. Oke, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kita bisa terus sama-sama berbagi kisah mistis tiap minggunya. Jangan lupa buat like videonya, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan share juga ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa merasakan ketegangan yang sama. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.